Shalom, shalom yang ada di sini dan shalom yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Boleh saya lihat senyumnya? Kan tidak pakai masker, jadi saya boleh lihat senyumnya. Tolong layarnya di fullin, saya mau lihat jemaat. Dan boleh lambaikan tangan, shalom, haleluya, puji Tuhan. Sukacita sekali melihat Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Kasih jempolnya buat Tuhan. Kasih jempolnya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Akan ada bertambah lagi yang join. Bapak Ibu Saudara, mari cara tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu bersama menyembah Tuhan. Amin. Cara tidak akan menghalangi kita. Katakan kepada kanan kirinya yang di sini juga dan juga yang di rumah, buat suami atau istrinya, anaknya, bilang cara tidak akan membuat kita, menghalangi kita untuk datang bersama-sama menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena kita adalah gereja. Gereja bukan gedung ini saudara, tapi gereja adalah kita. Setuju? Yang setuju lambaikan tangannya. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan dalam hadiratnya yang kudus. Haleluya. Mengucap syukur untuk sepanjang minggu ini, sepanjang kehidupan kita ini. Kasih dan pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap hidup kita. Mari siapkan hati kita, bawa persembahan syukur kita, bawa puji-pujian kita. Atur mezbah persembahan kita kepada Tuhan. Saudara tidak sedang menonton kami yang ada di sini, atau saudara tidak sedang absen di hari Minggu, tapi sama-sama kita datang mengatur mezbah persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat keberadaan kami pada saat hari ini. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Dalam keadaan kami tetap boleh datang kepada Tuhan. Dalam segala kondisi kami tetap mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, yang menebus kami, yang membayar lunas setiap dosa dan pelanggaran kami, maka dengan penuh keberanian kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau masuk ke ruang kudus-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu ada pemulihan, ada kasih, sukacita, kesembuhan dan kelepasan. Haleluya. Setiap kami menerima segala sesuatu yang baik dari tata Allah. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap melayani Tuhan, memuji Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi
hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Oh Tuhan pujianku, mari katakan, Engkau Tuhan pujian, Engkau kemuliaan Tuhan, kemuliaanku. Biar kekudusan-Mu memenuhi setiap hati kami, penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait. Kami tersungkur di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu, ingat kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Ku masuk ke mari kita menikmati hadirat Tuhan. Mari rasakan kuasanya turun atas setiap hati kita. Haleluya. Tiada kata-kata, tiada kata-kata selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Yes Lord, saat ini Tuhan, saat ini. Oh betapa indahnya kami ada di hadirat-Mu, indahnya Tuhan
hadirat-Nya yang kudus. Mari katakan Engkaulah kemuliaan-Mu. Tidak ada yang lain yang kami sembah. Kudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau. Dalam kami tersungkur di hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada kata selain puji dan sembah bagi-Mu. Haleluya. Ingat kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari katakan dengan segenap hati. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Kami minta kuasa-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yes Lord. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersyukur di kaki-Mu. Penuhi kami Tuhan. Kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ingat kemuliaan-Mu. Ingat kemuliaan-Mu kan nyata. Kemuliaan-Mu. Ingat kemuliaan-Mu kan nyata. Ingat kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Disembah Tuhan. Ya lama syanda ya lama 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 lama. Sampai kemuliaan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kami tersyukur di hadirat-Mu. Yesus. Haleluya. Mari penuhi hadirat Tuhan dengan pujian. Mari angkat suara bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang seperti
kedamaian atas setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Mari peluk kami di hadirat-Mu Tuhan. Mari dekap kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan kami merasakan kasih Bapa yang utuh itu dari tempat yang maha tinggi membalut setiap kami, menaungi setiap kami Tuhan, menghancurkan setiap takut dan khawatir kami. Haleluya. Hadirat-Mu penuh sukacita Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri Tuhan yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan beri kekuatan dan kesegaran yang baru. Karena setiap kami yang menantikan Engkau akan beroleh kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi di. Mari katakan dengan segenap iman percayamu. Kau hadir di sini. Yang percaya kemenangan atas setiap kita, angkat tanganmu dan katakan, kami percaya Tuhan. Yes Lord. Yakin Kau nyata. Kami percaya kemenangan dari-Mu Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Kami rasakan kuasa-Mu. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari umat Tuhan katakan dengan segenap hati. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami melepaskan kesembuhan. Kami melepaskan sukacita surga atas setiap jemaat-Mu. Yes Lord. Dari tempat yang maha tinggi, kuasa Tuhan. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Yes Lord. Haleluya. Kemenangan terjadi. Mari katakan dengan segenap hati. Kesembuhan terjadi di. Pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Yang percaya, mari sorak-soraknya buat Tuhan. Kami percaya kemenangan ada di pihak kami. Karena Engkau Tuhan yang membela kami. Engkau Tuhan yang ada bersama kami. Kami bersuka cita di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya dan senyumnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kalau saya bilang kita semua bangkit berdiri, yang di rumah juga bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya tidak peduli saudara di rumah atau di sini, yang saya tahu kita sama-sama ibadah pada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bila Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin.
Haleluya. Mari angkat pujian dan katakan, Allah yang besar ada di pihakku. Woo! Yes. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Bawakan, mari pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja. Mari katakan dengan segenap hati, Allah ada bersama. Siapa lawanku? Mari loncat katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan, haleluya, mari rayakan kemenangan. Terpujilah Engkau Raja. Haleluya. Kita diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa? Haleluya. Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada, katakan bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Mari jemaat sorakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Yes. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak, mari nyatakan sukacita Tuhan. Engkau Raja segala rakyat, terpujilah. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kami mau bersorak untuk kemenangan yang Tuhan beri. Rayakan, terpujilah Engkau Raja. Mari katakan pujian ini dengan segenap iman kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Dengan segenap hati kita angkat pujian ini, saudara, karena kita percaya. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup kami Tuhan. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayap, terpujilah Engkau Raja. Mari katakan dengan segenap imanmu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup kami Tuhan. Menara perlindungan dan kekuatan kami. Yes. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Mari bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Yes Lord. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima kemenangan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangannya sama-sama Bapak Ibu dan katakan, sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat
kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di oh dengan segenap hati dan imanmu. Sebab itu ku kuat, kita kuat, ku karena ada Tuhan di pihak kita, ku dapat berdiri, yes, hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Mari bersyukur, mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di yang kuat, angkat tanganmu. Ku kuat, yes Lord. Ku kuat, ku dapat berdiri, hadapi semua, yes. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di. Mari angkat hatimu untuk bersyukur. Mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janji lebih dari segalanya Tuhan, segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidup. Yang kuat bersama Tuhan katakan, ku kuat, ku dapat berdiri, hadapi semua. Ku kuat, yes, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Bapak Ibu Saudara yang di sini dan di rumah, tidak ada satupun di dunia ini yang terlebih besar kuasanya daripada Tuhan kita. Amin. Amin. Yang setuju angkat tangannya. Haleluya. Jika Tuhan di pihak kita, maka siapa lawan kita? Mari katakan kepada rohmu, katakan kepada jiwamu, pagi hari ini aku berdiri hadapi semua, sebab Allah di pihakku dan aku kuat. Amin. Haleluya. Sebab itu ku kuat, mari katakan dengan sepenuh hatimu, dapat berdiri, yes Lord, hadapi semua. Ku dan akan semakin kuat. Engkau menambahkan kekuatan kami Tuhan. Berapanya limpah di hidup. Sebab itu ku kuat, yes. Ku kuat, ku dapat berdiri, hadapi semua. Kuat, semakin ku, sebab urapannya melimpah, urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang dikuatkan bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus, Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau ada di pihak kami sebagai pembela kami Tuhan. Biarlah kami menghadapi semua dengan kami tahu bahwa Allah pembela kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya, kami melihat dengan iman kami. Kami sudah diberi kemenangan. Haleluya. Yang sakit akan berkata, aku sembuh. Yang letih lesu dan berbeban berat akan berkata, aku menerima sukacita, pengharapan dan kemenangan baru dari Tuhan. Haleluya, haleluya.
Jesus, bawa kami terbang tinggi bersama Tuhan. Melewati setiap badai kehidupan, kami tahu Tuhan membawa kami naik kelas. Tuhan membawa kami lebih tinggi lagi. Tuhan membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan. Membuat kami semakin cinta kepada Tuhan. Membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Membuat kami semakin mengerti kepada siapa kami menyembah. Jesus, Lord, thank you so much, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari lingkupi setiap kami Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Naungi setiap kami Tuhan. Bawa kami dalam dekapan-Mu Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, mari katakan, lingkupiku. Rasakan kasih Tuhan mengalir saat ini atas hatimu, mengalir saat ini atas kehidupanmu, memenuhi setiap hati kita. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau. Oh, di saat badai, di saat badai Engkau yang menggendong kami Tuhan. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Kami akan terbang dalam naungan dan kepakan sayap-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, kami tahu Engkau yang memeluk kami, Kau yang menggendong kami. Kami terbang bersama-Mu. Oh, haleluya. Biarlah roh kami memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Biar kami mau katakan kami kuat di dalam Tuhan. Kami mampu di dalam Tuhan. Haleluya. Oh,
kehidupan, sanggup membawa kami melintasi setiap perkara-perkara kami. Kami mau katakan kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Kau naungi jiwa kami Tuhan, naungi hati kami. Haleluya. Kau yang membawa kami ke padang yang berumput hijau, memberikan kami air kehidupan-Mu Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Mari katakan dengan segenap hatimu jemaat Tuhan. Bapa Kau Raja atas masa, ku tenang sebab Kau ada. Katakan kepada rohmu dan kepada Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari katakan kepada jiwa dan roh kita, hatiku tenang sebab Engkau bersama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, kami tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yes Lord. Haleluya. Biar ketenangan yang daripada Tuhan melingkupi setiap kami. Ketika Tuhan Yesus bersama para murid menyeberang ke danau dan angin ribut, para murid takut dan gentar. Tapi Tuhan menghardik angin itu dan berkata, diamlah, sebab Aku bersama engkau. Seperti saat ini Tuhan akan menghardik angin ribut itu dan berkata, diamlah, sebab Aku bersama engkau. Tenanglah jiwaku. Haleluya. Jesus, thank you Lord. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari-hari yang dapat kami lalui, sehingga kami masuk dalam bulan Agustus ini Tuhan. Kemerdekaan, kemenangan itu ada di pihak kami, karena kami beserta dengan Tuhan. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan.
yang semakin hari semakin setia mengiring dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dengan kekuatan dan damai sejahtera yang dari Allah. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah anak-anak bangsa dapat mengembangkan setiap kasih karunia yang Tuhan berikan buat mereka. Kami berdoa Tuhan untuk vaksin Tuhan, merah putih Tuhan. Tuhan memberkati untuk vaksin yang diproduksi di Indonesia. Tuhan memberkati biar vaksin ini Tuhan dapat memberikan kepada seluruh rakyat Indonesia kekuatan di dalam tubuh jasmani Tuhan. Dan Indonesia bangga akan vaksin merah putih ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah agar dapat memastikan keteraturan di dalam penyaluran bansos Tuhan untuk orang-orang yang sedang menderita, yang sedang kesusahan, yang sedang kesulitan di dalam mereka menjalani isolasi mandiri di rumah. Biar obat-obatan, bantuan berupa makanan atau apapun juga ya Tuhan dapat tersalur buat mereka. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan menyerahkan semua persoalan masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya sungguh kepada Allah. Allah memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi untuk Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami, telinga dan hati kami Tuhan. Baik kami di tempat ini maupun di rumah. Tuhan tolong setiap kami. Biar firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan setiap kehidupan kami. Membawa kami kepada pengenalan Allah yang benar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang di gereja, para pelayan Tuhan, juga jemaat beberapa yang datang. Selamat berbakti kepada Tuhan. Juga Bapak Ibu yang di rumah, kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun ke atas kita sekalian. Bolehkah semua videonya dibuka dan kemudian saya ingin sekilas menyapa atau melihatnya ya. Kalau videonya tidak terbuka, tidak bisa muncul di layar ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang sudah pulih, sudah sembuh, sehat, sejahtera. Lambaikan tangannya bahwa pemeliharaan, pembelaan Tuhan tidak pernah sekejap pun meninggalkan kita semua. Dia Allah yang Immanuel. Ya, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak terkendala dengan jaringan, silakan buka videonya selama kebaktian, karena itu akan saling menguatkan daripada hanya namanya dan kemudian layarnya gelap ya. Kita anak-anak terang, sehingga wajah kita pun ketika kita berbakti, bersukacita, bersyukur akan memberikan berkat buat orang lain. Saudara lihat seorang bayi yang dalam istirahat tidurnya, ketika orang tuanya, kakaknya melihat dia, hanya melihat wajahnya saja, seringkali orang tua merasakan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, sebagai sebuah ungkapan kesukaan, kebahagiaan hanya dengan memandang. Tahukah Bapak Ibu, waktu Allah memandang wajahmu, Allah memandang reaksimu,
Allah memandang imanmu, maka hati Tuhan Allah Bapa kita disukakan. Jadi jangan ekspresikan kecemberutan, jangan ekspresikan, wujudkan hal-hal yang membuat hati kita sendiri berduka cita dan bersedih hati. Kita masih hidup sampai hari ini karena Tuhan menolong kita. Dan kalau ada orang-orang percaya milik Tuhan berangkat lewat cara apapun juga, berarti itulah waktu untuk dia telah menyelesaikannya. Satu hal yang pasti di dalam Tuhan, mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan bila tiba waktunya, apapun pengantarnya, itu menjadi sebuah keindahan yang Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Dan Tuhan berkata, itu hal yang berharga, karena dia akan menerima semua yang dijanjikan Tuhan. Itulah perjalanan hidup, itulah gunanya, itulah kelebihannya. Kalau kita memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia telah mati dan bangkit. Puji Tuhan, kita bisa saja karena sakit penyakit, karena kondisi tertentu, kehilangan rasa, ya, entahkah rasa mengecap, indera pembaunya. Tetapi jangan sampai kita kehilangan iman kita. Katakan amin. Ya, kita bisa kehilangan indera-indera itu karena penyakit, karena kondisi tertentu. Tapi jangan pernah Anda kehilangan imanmu kepada Tuhan. Iman bukanlah delusi, iman bukanlah ilusi, iman bukanlah sebuah hal yang kita ingin kembangkan, tidak berdasar di awang-awang. Di awan-awan, ya, di awang-awang itu bahasa orang setempat. Di awan-awan, ngambang, bergerak. Tidak, iman adalah satu keyakinan yang dibangun di atas dasar firman Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah. Di atas dasar yang kokoh dan abadi inilah Tuhan ingin kita membangun iman kita, sehingga kita tidak akan pernah tergoncangkan. Dan Tuhan berkenan dengan orang yang memiliki iman kepadanya dikala kesesakan hidup, dikala kesukaan, dikala segala hal datang menimpa hidupnya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu, di antara Bapak Ibu yang sedang isolasi mandiri, ya, petunjuk dari Kemenkes itu 10 hari kalau tidak ada gejala, kemudian ditambah 3 hari Anda sudah boleh beraktivitas lagi keluar seperti semula dengan sebuah keyakinan bahwa semua virusnya sudah dilemahkan oleh antibodi, oleh obat, vitamin dan seterusnya. Jadi jangan merasa bahwa wah masih ada begini, ada begitu. Itu petunjuk dari Kementerian Kesehatan, kecuali ada gejala-gejala yang berat. Jadi Bapak Ibu yang sudah melewati masa-masa kritis ini juga bisa memberikan kesaksian, ya. Di gereja ada Pak Yohanes Lumban Gaul. Saya akan meminta untuk menyampaikan sedikit 1-2 menit mungkin begitu, ya, untuk menguatkan kita. Juga yang di rumah saya tahu banyak para penyintas yang telah melewati masa-masa sulitnya, sehingga mereka bisa berkata, itu bukan sesuatu yang membuat kita begitu takut dan gentar, karena hidup kita milik Tuhan. Amin. Mari saya undang Pak Yohanes Lumban Gaul untuk sedikit bersaksi bahwa Tuhan baik, ya, untuk menguatkan Bapak Ibu Saudara semua. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi saya di sini memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yohanes Pratama Lumban Gaul. Saya mulai beribadah di GBI Batu Raja mulai tahun 2019 akhir sampai sekarang. Jadi saya bukan asli orang Batu Raja. Saya pindah penempatan di sini. Jadi hari ini mungkin saya sedikit bersaksi tentang yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Jadi saya itu sebenarnya tidak pernah kemana-mana, tetap di Batu Raja, kerja biasa di Batu Raja. Cuman satu kamar saya itu baru balik dari luar kota, balik dari Lampung. Jadi selama 4 hari kemarin dia itu sudah sakit-sakitan, tapi kami nggak terlalu khawatir kan. Baru setelah itu dia rapid dia positif. Baru pas malamnya sebelum rapid dia positif, saya memang udah sakit di situ. Sudah demam tinggi di atas 38, hampir 39.
mulai flu dan batuk, sakit kepala. Jadi saya juga tes juga ternyata saya positif. Jadi saya melaksanakan isolasi mandiri. Memang 4 hari pertama itu ya kita itu demam tinggi, 4 hari itu nggak bisa tidur, makan susah. Hari kelima indera penciuman itu sudah hilang. Jadi di sini saya tidak punya saudara, mulai bingung juga kan, gimana ini, apalagi dengan isu-isu yang beredar. Tapi waktu malam hari saya berdoa karena kita yakin Tuhan kita Yesus adalah Allah penyembuh. Jadi nggak tahu kenapa saya tiba-tiba teringat. Terus saya baca Alkitab Mazmur 23. Jadi Mazmur 23 itu berbunyi, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam Tuhan. Jadi ayat inilah yang selama saya melakukan isolasi mandiri, saya yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anaknya. Karena kita yakin kita ini adalah anak-anak pemenang, anak Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan menang. Namun di sini juga saya sampaikan kepada bagi jemaat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, bahwa kita memang harus memiliki iman untuk sembuh. Tapi ada juga tertulis bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tapi tetap dari kata-kata itu yang pertama disebutkan itu iman, bukan perbuatannya. Jadi kita itu lebih mengutamakan iman kita, tapi juga dibarengi dengan perbuatan, baik itu Bapak Ibu yang lagi sakit berjemur atau minum vitamin. Apalagi kan memang obatnya itu kalau kemarin oseltamivir itu yang kemarin katanya yang bagus, tapi oseltamivir itu banyak oknum yang menaikkan harganya. Kalau dulu itu oseltamivir itu kalau tidak salah saya tanya sama Dinkes, 1 butirnya cuma 20.000. Sekarang 1 papan itu di Jakarta ada yang jual sampai 2,5 juta 1 papan. Jadi saya berharap kita tetap jaga kesehatan dan juga tidak melupakan iman kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah penyembuh yang akan selalu mengurapi kita dan menyembuhkan kita dan melindungi kita dari segala mara bahaya. Karena ada sebuah lagu yang bilang, walaupun 10.000 rebah di sisiku, aku tidak akan goyah. Jadi mau bagaimanapun penyakit, mau bagaimanapun wabah yang ada di sekitar kita harus yakin bahwa Tuhan adalah pelindung kita yang akan selalu melindungi kita. Dan terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang menaikkan kabar, juga pada jemaat yang memberikan bantuan, dan juga mengingatkan pada jemaat bagi ada keluarga yang ibaratnya isolasi mandiri, mari kita meneguhkan mereka. Karena walaupun hanya sekedar WA gimana kabarnya, tetap semangat, itu udah menyemangati mereka gitu. Jadi mereka nggak merasa sendiri. Karena banyak juga yang bilang orang yang drop itu karena imunnya melemah, karena dia banyak pikiran. Tapi kalau kita menyemangati mereka, mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka cepat sembuh dan kita dapat berkumpul lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya terus mendorong kita untuk membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bahkan sempat kita membahas tentang Paulus ada satu perjalanan sebelum menuju ke Yerusalem. Teman-temannya naik kapal dan dia memilih untuk berjalan darat. Supaya apa? Supaya dia bisa sendiri. Dia mengisolasi dirinya, bukan karena penyakit, tetapi karena dia memerlukan waktu-waktu yang pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa menggunakan pola seperti itu di keheningan malam, di keheningan subuh, ya, di keheningan siang ketika mungkin ada sempat bisa melakukan sesuatu. Bangun hubungan dengan Tuhan secara khusus. Selain dalam 1 Tesalonika berkata tetaplah berdoa. Jadi sambil beraktivitas kita terkoneksi dengan Tuhan, roh kita. Tetapi menyediakan waktu secara khusus itu sebuah gaya hidup yang baik. Paulus menggunakan kesempatan itu mencari Tuhan, sebab dia ingin menyiapkan seluruh hidupnya untuk memasuki Yerusalem
yang Roh Kudus telah berulang kali menegaskan bahwa di depannya yang menunggunya adalah penderitaan, aniaya, penangkapan dan seterusnya. Dia memerlukan kekuatan ekstra, dan itu didapatkan oleh setiap orang ketika dia menyendiri dengan Tuhan. Jadi dalam hidup jangan takut ketika Anda harus sendirian, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita lewat Roh Kudusnya yang di dalam kita. Pengalaman hidup dan perjalanan hidup seringkali membuat kita merasa sendiri, dan memang faktanya memang mungkin kita sendiri, tetapi bukan seorang diri, karena ada Tuhan bersamamu. Satu hari orang tua tidak bisa bertanya dan menelpon. Satu hari teman akrabmu tidak bisa bertanya dan video call. Tetapi ada Tuhan yang Anda bisa kontak setiap waktu. Andalkan Tuhan, sebab Dia menjanjikan pertolongan dan penyertaan bagi kita. Amin. Nah, saya mau mengajak kita untuk mengingatkan di bulan Agustus, ya. Siapa yang ingat bulan Agustus itu? Di depannya saya terbuang kali ya. Ada logo 76 tahun. Tadi terhapus kali ya. Enggak ada. Ya, ada logo 76. Ya, itu maksudnya. 76 tahun untuk mengingatkan kita. Jadi 1 Agustus sampai kepada sepanjang bulan Agustus kita diingatkan, ya. Orang yang jual umbul-umbul, bendera merah putih dan sebagainya sudah jualan dari bulan kemarin kali ya. Ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Biar kita meyakini sebagai sebuah kata-kata profetik apa yang dirilis dari Kementerian Negara, ya. Biarlah kita juga yakin bahwa inilah saatnya untuk Indonesia juga menjadi lebih tangguh. Kita juga pernah membahas kalimat ini, orang yang tangguh adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadilah tangguh dan doakan Indonesia tangguh dan terus bertumbuh untuk mencapai cita-cita luhur dari bangsa, keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya. Nah, saya mau mengajak kita melihat tentang kemerdekaan yang lain. Bukan kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain, tetapi kemerdekaan dari penjajahan yang jauh lebih berat, karena penjajahan ini bisa berlangsung berabad-abad sampai selamanya kalau tidak ada orang yang merampas dan memerdekakan kita. Kemerdekaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasal 5 dari surat Galatia ayat pertama mengatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi bukan sekedar merdeka sepihak, merdeka dari sisi ketakutan, merdeka dari kesendirian. Tidak, kemerdekaan yang sepenuhnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk apapun juga, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, jangan lagi memperhamba kita. Binatang-binatang yang dipakai untuk menolong pemiliknya atau penyewanya dikenakan kuk sehingga dia bisa dikendalikan, dan itu sebuah beban baginya. Tapi dia tidak bisa melepaskan dirinya, dan dia harus berjalan, dia harus bekerja dengan beban yang berat. Dan Tuhan ingin kuk perhambaan, perbudakan oleh dosa, oleh iblis, oleh maut dilepaskan dari kita. Dan jika 3 hal ini dilepaskan Kristus dengan kematian dan kebangkitannya, sesungguhnya Anda telah dimerdekakan sepenuhnya. Bukan saja kemerdekaan secara fisik, karena fisik cuma bagian dari manusia yang seutuhnya, tapi kemerdekaan secara rohani, dan itu dikerjakan Yesus dengan cara membayar harga yang sangat mahal. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengingat kembali perbuatan Tuhan dan apa yang sudah dilakukannya, supaya Anda hidup dalam kemerdekaan yang sepenuhnya. Tidak membiarkan apapun juga mengintimidasi, menakutkan Anda, karena Anda harus yakin bahwa Kristus ada di dalam engkau dan engkau di dalam Dia. Engkaulah pribadi yang dikasihinya di jagat raya ini, dan untuk Anda Dia telah mati di kayu salib. Sebuah pengorbanan yang tidak terukur besarnya.
Tidak ada orang yang mau mati buat orang yang berdosa, buat orang yang tidak pantas. Berkorban untuk orang yang dianggap baik mungkin banyak, tapi berkorban untuk manusia berdosa, orang bisa berkata bodoh, tidak pantas, tidak layak, tapi dia telah melakukannya. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya manusia mendamba jalan baru yang memberi hidup. Kenapa? Karena manusia telah terbuang dari Allah dan dia terkurung di dalam jalan yang buntu, lorong buntu yang panjang, yang sepanjang dia berjalan seperti sebuah labirin gelap yang tidak ada ujungnya. Disitulah manusia, disitulah sebelumnya kita berasal, disitulah kita hidup dan lahir sebelum kita dimerdekakan oleh penebusan dari Yesus Kristus. Disitulah sementara semua orang, entahkah yang isolasi mandiri karena penyakit, ataupun orang yang dikungkung oleh dosa, iblis dan maut, terkurung dalam jalan yang buntu. Semua upaya untuk keluar itu telah dilakukan. Orang berkata mudah-mudahan, semoga, dan seterusnya. Tetapi kita tahu semuanya adalah upaya manusia yang sia-sia. Ketika dia terusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa kehilangan hubungan. Karena malaikat diperintahkan Tuhan dengan pedang yang bernyala-nyala menjaga supaya manusia tidak bisa kembali lagi ke Taman Eden. Eden yang hilang, manusia yang terbuang, membuat semua yang awalnya tidak pernah disangka terjadi menjadi pengalaman hidup manusia. Hubungan dengan Allah yang tadinya bisa bersekutu sekarang telah rusak dan putus. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh manusia. Tidak ada. Di sini kita bisa berkata bahwa bagaimana mungkin manusia dengan mudah menjual kemerdekaan di dalam kehidupan mereka, menjual sukacita dan damai sejahtera dan menukarkannya dengan pepesan kosong. Karena ketika iblis berkata, saat engkau makan buah itu, engkau akan tahu yang baik dan jahat, engkau akan jadi sama dengan Allah. Itu iming-iming sampai hari ini membuat orang terus terjerumus dalam dosa. Rasa ingin tahu yang keluar dari koridor, dari kodrat yang harus kita jaga. Anak muda yang berusaha melompat keluar pagar, rasa ingin tahu yang kuat akan terjerumus dalam pergaulan yang merusak, akan terjerumus dengan obat-obatan yang disalahgunakan. Ada koridor batas yang kita tidak perlu menyeberang, meskipun dorongan ingin tahu itu begitu kuat. Inilah yang terus dipakai oleh iblis di sepanjang masa. Orang-orang yang susah secara ekonomi finansial selalu memikirkan mungkin bagaimana bisa jadi kaya dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang tidak puas dengan kecukupan setiap waktu yang dia terima akan berusaha bagaimana dia bisa meningkatkan usahanya dengan semua hal. Dan ketika dia menerobos batas-batas pagar-pagar yang dibangun sebagai seorang yang takut akan Tuhan, maka dia akan ada di wilayah yang mengerikan, yang membuat hubungannya dengan Tuhan putus, hubungan dengan sesamanya rusak. Bahkan seringkali suami atau istri atau anak dari satu keluarga hancur hubungannya karena ada yang mau melompat pagar. Itu sesuatu yang menjadi jerat yang sangat kuat. Disitulah posisi manusia di luar Kristus. Kita pernah tinggal di dalamnya. Ketakutan akan kematian. Ketakutan karena bayangan dosa yang kita pernah perbuat menghantui. Rasa penyesalan terus menghantui sampai kita datang di kaki Kristus dan menerima kelegaan. Saya percaya kita yang mau melihat ke belakang, kita bisa berkata betapa beratnya saat-saat ketika kita hidup dalam kegelapan, ketika kita terbuang dari persekutuan dengan Tuhan, ketika kita tidak berani memanggil Bapa, Tuhan, ketika kita tidak berani menutup mata dan membayangkan dengan iman kita datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang tidak memikirkan Tuhan, tidak mau memikirkan Tuhan, karena itu mendatangkan ketakutan dalam jiwanya.
Tapi kita semua yang ada di sini, di gereja maupun yang pagi ini, bersama-sama dalam beribadah, kita harus menolong orang-orang yang ada dalam kondisi seperti itu. Karena kita pernah tahu bagaimana orang yang terbuang dari Eden, bagaimana orang yang putus hubungan dengan Allah dan keluarganya, hidupnya sungguh menderita. Iblis memperdaya mereka. Karena dalam kurungan dari jurang kebinasaan yang abadi, tidak ada usaha dan tindakan manusia yang dapat mengembalikannya kepada Allah. Agama, perbuatan baik, tidak ada. Sehingga tanpa tindakan pertolongan dari Allah, selamanya manusia akan tetap ada dalam kebinasaan kekal. Manusia tidak mungkin membangun tangga untuk naik ke atas ketika dia ada di lubang sumur yang sangat dalam. Kalau Anda bicara berapa dalam lubang sumur, ada 10 meter, ada 100 meter, ada sekian ribu meter di bawah permukaan tanah. Dosa membuat manusia ada di lubang sumur yang beribu-ribu meter, dan tidak mungkin dia bisa naik ke atas kalau bukan Tuhan yang datang menolong dia. Sehingga keselamatan di dalam Kristus bukanlah sebuah kerja keras dan upaya manusia, tetapi semata-mata karena tindakan Allah. Dan kita perlu hanya menerimanya dengan iman, dengan penuh syukur. Itu kebenaran yang luar biasa. Ada jalan yang baru dan hidup, hanya untuk mengingatkan kita kembali bagi orang-orang yang terisolasi dalam dosanya. Jadi bukan isolasi karena sakit, tapi terisolasi karena sakit yang jauh lebih berat, dari virus yang lebih mematikan. Karena dia bukan hanya mematikan rasa, pembau kita, indera jasmani kita, tetapi mematikan hubungan kita dengan Tuhan, merusak semua yang Allah jadikan dalam hidup kita. Virus itu jauh lebih berbahaya dan kita harus mewaspadai. Tetapi dalam kondisi seperti ini ada jalan yang baru. Mari kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20 dan membandingkannya dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya memotongnya. Yesus sudah membuka jalan yang baru untuk kita, yaitu jalan yang memberi kehidupan, jalan yang melalui gorden, yaitu tubuh Yesus sendiri. Jadi ini sebuah terobosan, breakthrough yang dikerjakan oleh Yesus karena kebuntuan, karena ada di terowongan yang gelap dan panjang. Hanya Dia yang bisa datang menolongnya. Dia membuka jalan, bukan mengulurkan tangga yang terbuat dari tali, tetapi Dia membuka jalan untuk manusia bisa datang ke tahta kasih karunia Allah untuk menerima pertolongan, untuk menerima keselamatan. Ini jalan yang baru. Kenapa disebut baru? Karena sebelumnya tidak ada. Di dalam Tuhan, Dia yang ahli dalam menjadikan semuanya menjadi baru adalah pribadi yang juga bersama dengan saudara. Iman bisa mengadakan hal-hal yang tidak ada menjadi ada, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di atas dasar janjinya. Karya Yesus telah membuka jalan yang sebelumnya buntu. Jalan buntu itu diterobosnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ada orang yang menyepelekan dan menganggap rendah karya Yesus yang agung di kayu salib? Jika Bapak Ibu pagi hari ini juga bersama kita sekalian makan minum perjamuan, ingatlah, itulah tanda yang paling jelas, bukti yang paling sahih bagaimana Dia menyerahkan nyawanya karena Dia mengasihi kita. Jadi nanti terimalah tubuh dan darah itu, roti dan anggur itu. Entahkah Anda mengambilnya dari gereja, hosti dan anggur, ataupun Anda membuatnya sendiri, mengambilnya dari bahan yang lain. Tapi lihatlah itu sebagai pewujudan dari tubuh dan darah Yesus, dan makanlah dengan hormat, makanlah dengan iman, penuh syukur kepada Tuhan. Yesus adalah imam besar yang masuk ke dalam ruang maha kudus, membawa darahnya untuk membayar dosa kita.
dan membebaskan kita untuk selamanya. Haleluya. Mari kita baca ayat ini atau kutipan ini. Yesus sebagai imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, membawa darahnya untuk membayar dosa kita dan membebaskan kita untuk selamanya. Membebaskan kita untuk selamanya. Meskipun dalam perjalanan hari-hari ke depan kita masih bisa jatuh dan bangun, tetapi selama kita tinggal di dalam Kristus, kita akan selamanya mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang kedua, darah Yesus yang teramat mahal itu penuh dengan kuasa. Jika PMI Palang Merah Indonesia punya slogan setetes darah menyelamatkan kehidupan, itu darah manusia. Darah manusia yang berdosa masih bisa menolong sesamanya, terlebih darah Kristus yang kudus, yang suci, darah yang sangat mahal. Darah dari para penyintas diambil plasmanya untuk diadakan terapi konvalesen dan menolong orang, sehingga orang yang menerima donor konvalesen ini tubuhnya muncul imun yang kuat karena telah diajar oleh sejumlah plasma darah dari para penyintas ini. Darah selamanya berbicara tentang hal yang berharga, mahal. Setetes darah menyelamatkan jiwa, terlebih darah Yesus. Mari menghargainya. Dia membuka jalan yang baru dengan darahnya, supaya kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus Allah. Banyak orang-orang kuno, suku-suku tertentu, kalau mereka sepakat, mereka tidak memeteraikan dengan meterai tempel 10.000. Mereka memeteraikannya dengan darah. Persaudaraan yang ditandai dengan keluarnya darah. Perjanjian-perjanjian yang dikokohkan dengan tanda darah. Itu sesuatu yang berlaku di sepanjang kehidupan. Inspirasinya terambil dari sejak peristiwa Eden, ketika manusia yang terusir itu dipakaikan pakaian dari kulit binatang yang dikorbankan. Sepanjang kitab Taurat selama 1500 tahun sebelum digenapi Yesus di kayu salib, bicara tentang darah dan darah dan darah dan darah. Ruang suci sampai ke ruang maha suci diwarnai dengan tetesan dan pemercikan darah. Peralatan-peralatan yang dipakai para imam dan imam besar diperciki dengan darah. Rasul Petrus mengatakannya dalam kalimat yang lain. Kita yang diselamatkan oleh pemercikan darah Yesus yang kudus. Hidup kita disucikan oleh percikan darah. Karena darah itu membuka jalan baru, menghentar kita untuk datang kepada Tuhan, memberi dorongan keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, menebus dan mengembalikan hidup kita sebagai milik kepunyaan Allah. Ingatlah, dari sejak awal kita adalah miliknya. Kita bukan milik dosa. Kita bukan milik kuasa kegelapan. Kita bukan milik siapa-siapa. Dari awalnya Dia ciptakan kita segambar dengan Dia, karena kita miliknya. Dan ketika harta yang berharga ini hilang, terjual karena dosa, maka Yesus membayar kembali supaya Allah Bapa bisa mengambil kembali miliknya. Kantor Pegadaian adalah tempat orang-orang yang membutuhkan dana tunai cepat. Dia menggadaikan barang berharganya supaya dia bisa mendapatkan uangnya. Satu hari kalau dia sudah bisa membayar kembali, maka dia akan menebusnya, miliknya yang mahal dan berharga itu tidak dibiarkan selamanya. Satu waktu dia akan membeli kembali dengan harga yang lebih mahal sedikit. Seperti itulah yang dilakukan Yesus. Dia membeli kita kembali dengan darah yang kudus, supaya kita bisa menjadi milik kepunyaan Allah Bapa. Supaya selamanya Anda menjadi seorang yang dimiliki oleh Tuhan. Dan penyanyi lagu yang indah itu berkatakan, aku juga miliknya,
dan dia milikku. Wah, itu luar biasa. Bukan sepihak menjadi milik Kristus, tapi kita juga memiliki Kristus lewat iman kita kepadanya. Jadi darah yang mahal itu melakukan banyak hal, membuka jalan, memberi dorongan untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau ada dosa dan kesalahan, Rasul Yohanes berkata, mengakuinya dan meminta pengampunan, sehingga kita bisa berani lagi datang kepada Tuhan. Darah itu mengembalikan kita menjadi milik kepunyaan Allah, dan darah itu juga menyucikan kita dari segala dosa. Itu darah yang berkuasa. Jangan pernah lupa ketika kita takut lemah karena dosa. Kita merasa Allah tidak menjawab doa kita. Kita merasa kita telah berbuat hal yang salah. Kembali kepada Tuhan dan biarkan darah itu membasuh kita kembali. Mengatakan bahwa darah yang telah ditumpahkan di Golgota masih berkuasa sampai hari ini. Dorongan yang lain adalah marilah kita menghadap Allah. Karena kita telah ditebus, disucikan. Ibrani 10 ayat 22 berkata, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara perhatikan, hati nurani seringkali menghalangi orang untuk berkomunikasi intim. Suami istri yang punya masalah seringkali tidak bisa ngobrol dari hati ke hati karena ada ganjelan. Orang berkomunikasi mungkin dengan WhatsApp, mungkin dengan tulisan. Ada terjadi orang berkomunikasi dengan istrinya hanya dengan tempelan kertas di kulkas, dan dia berkata, malam ini aku gak pulang, gak usah tunggu aku makan. Ya kan? Istrinya bilang, besok pagi makanan ada semua di kulkas, ambil sendiri. Mereka tidak berkomunikasi langsung karena ada ganjelan. Mereka hidup satu rumah, tapi mereka tidak berkomunikasi karena ada yang meretakkan hubungan mereka. Mereka berkomunikasi tidak lagi dengan verbal, terlebih apalagi dengan hati. Mereka cuma berkomunikasi dengan tulisan. Kadang-kadang orang yang hati nuraninya terganggu, kehilangan semua yang terbaik yang Allah berikan dalam hidupnya, dalam hubungan dengan sesama, keluarga, terlebih dengan Tuhan. Dan darahnya menghapuskan kita, menyucikan, membersihkan hati nurani kita, dan tubuh kita dibasuh dengan air, yaitu firman Allah. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya mau agak masuk di sini sedikit. Jadi menghampiri tahta kasih karunia itu sesuatu yang luar biasa. Tahta yang penuh dengan kasih karunia. Apa yang kita dapatkan nanti ada beberapa hal. Supaya kita menerima rahmat, mercy, eleos. Apa itu mercy? Rahmat dan menemukan kasih karunia atau grace, karis, supaya kita bisa mendapat pertolongan pada waktunya. Betapa pentingnya Anda punya akses menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita mendapatkan hal ini, kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan kasih karunia, supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Pada waktu kita kesesakan, pada waktu kita membutuhkan, pada waktu kita berjalan dan hidup sendiri, di tengah keramaian, di tengah hal-hal kehidupan yang kita jalani, kita membutuhkan kasih karunia dan rahmat dari Tuhan. Mungkin agak sulit membedakan rahmat, ya, mercy. Ketika Yusuf dikhianati oleh 10 saudaranya, kakak-kakaknya, peristiwa itu telah berjalan lama. Sekarang dialah yang menjadi Perdana Menteri. Raja Mesir telah berkata, hanya tahta yang membedakan aku dengan engkau. Tapi tanpa setahumu, semua orang tidak boleh lalu lalang di negeri ini. Semua diserahkan kepadanya, kecuali tahtanya sebagai Firaun. Dialah orang yang membuat kebijakan dan keputusan yang hidup dan matinya bangsa Mesir.
Sekarang di hadapan dia berdiri orang-orang yang di masa kecilnya 13 tahun yang lalu menghina, mengolok-olok, menjual dan menyusahkan hidup dia dan hidup ayah mereka. 13 tahun berlalu, perjalanan membedakan mereka. Semua saudaranya sekarang sujud menyembah kakak-kakaknya. Tanpa mereka tahu yang mereka sembah adalah adik mereka yang mereka hianati dan mereka jual. Ketika Yusuf membukakan siapa dia, mereka sangat ketakutan. Tapi Yusuf berkata, kalian mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan membalikkan semuanya. Dia mengampuni saudaranya dari semua kejahatannya. Itulah mercy. Itulah rahmat. Itulah sesuatu yang diberikan Tuhan ketika seorang wanita dalam Yohanes pasal 8 terjebak, ditangkap, diseret dan kemudian dihadapkan kepada Yesus supaya dia dijatuhi hukuman, dirajam dengan batu sampai mati sesuai dengan kitab Taurat. Tapi Yesus berkata sambil menunduk tanah setelah beberapa waktu, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, ambillah batu dan lemparkan kepada wanita ini yang pertama kali. Dan kita tahu orang yang paling tua yang mulai meninggalkan kerumunan itu sampai semuanya hilang. Itulah mercy. Itulah rahmat. Sesuatu yang kita bisa dapatkan ketika kita berdosa, ketika kita melakukan hal yang salah dan kita datang kepada Tuhan. Dia memperlakukan kita tidak setimpal dengan perbuatan kita, tetapi berdasarkan kemurahan hati dan belas kasihannya. Kasih karunia adalah sebuah anugerah. Bahasa Indonesia menggunakan kata kasih karunia menggantikan kata anugerah dulu. Pemberian yang cuma-cuma itu sesuatu yang diberikan bukan karena kita layak menerimanya, bukan karena prestasinya. Satu hari malaikat datang kepada Maria dan berkata, hai engkau orang yang dikaruniai perkenanan Tuhan. Apakah karena Maria seorang dara yang sangat layak mendapat kasih karunia? Di satu sisi sebagai manusia, dia memang seorang wanita desa, anak dara yang masih belia, hatinya murni, hatinya penuh dengan cinta akan Tuhan. Tetapi sesungguhnya kasih karunia, favor yang diberikan Tuhan kepadanya untuk mengandung bayi juru selamat jauh melampaui dari kesalehan seorang anak dara, jauh melampaui kesalehan dari seorang anak dara, karena dia pun adalah manusia yang berdosa. Di tengah kehidupan orang berdosa, dia hidup dalam kesucian, dia hidup dalam pengharapan akan Israel. Tetapi sekali lagi, karunia dari Allah, perkenanan dari Tuhan melampaui semua yang dia miliki. Kita pernah melihat itu tentang Nuh, yang Alkitab berkata hanya dia, istrinya, anak-anaknya 3 orang dan menantunya 3 orang, sehingga total 8 orang yang selamat dari penghakiman air bah. Memang Alkitab berkata Nuh seorang yang benar, yang hidupnya tidak bercela, dan dia diselamatkan karena kemurahan hati Allah. Saudara, temukanlah kasih karunia ketika kita datang menghampiri tahta dari Tuhan untuk mendapat pertolongan apa saja. Kadang-kadang ada obat
atau jamu atau herbal yang kalau Anda baca banyak sekali kegunaannya. Dari encok, rematik, pegel, linu. Yang mau berat badan boleh, yang mau kuruskan badan. Kok minumnya sama, bingung kan? Satu hari saya membeli ramuan herbal yang terkenal, Qingfei Pai Dutang. Kemudian diberikanlah selebaran dari sinsainya, sinsai yang lulusan dari TCM, Traditional Chinese Medicine di Guangzhou, dan dia buka praktek di Jakarta. Dia menjual resep-resep herbal juga, dan dia menulis itu. Kalau Anda sakitnya ini, yang mau gemukkan badan, yang mau kuruskan badan, darah tinggi, lemah syahwat, wah semua yang banyak betul, minum ramuannya. Spektrumnya luas sekali. Saya tanya sinsai, itu ramuan spektrumnya luas sekali, ya kan? Kena semua. Ya, namanya tukang obat. Walaupun dia lulusan Guangzhou, namanya juga tukang obat, ya kan? Kadang-kadang kita bingung, memang dalam satu zat tertentu mungkin punya beberapa dampak. Tapi kalau ada khasiat yang berlawanan kan juga bingung. Yang mau nurunin badan juga minum ini, yang mau gemukin badan minum ini juga. Gimana dia bereaksi? Ya saya ketawa saja. Ini cuma joke, saudara. Spektrumnya luas sekali. Kalau orang bisa klaim seperti itu, entahkah kebenarannya bagaimana, atau dia mempromosikan seperti itu. Saya ingin mempromosikan, datanglah ke tahta kasih karunia Kristus. Anda akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, sesuai dengan keperluanmu. Amin. Jika orang jual obat bisa punya menawarkan spektrum yang luas tentang khasiatnya, betapa lebih lagi tahta kasih karunia Allah. Dia akan membuat engkau menerima rahmatnya. Dia membuat engkau menemukan kasih karunia-Nya, sehingga engkau menerima pertolongan apapun pergumulanmu. Karena Tuhan mengasihimu dan Dia telah mati bagimu. Dapatkanlah kasih karunia-Nya. Ini lebih penting dari semuanya. Kita butuh belas kasihan, kemurahan hati, pengampunan saat menghampiri Allah. Jangan pernah merasa Anda layak menerimanya. Jangan pernah menganggap Anda orang baik sehingga Anda harus ditolong oleh Tuhan. Tapi datanglah kepadanya sebagai seorang yang bahkan ketika Anda berkata, aku tidak layak, aku tidak pantas, aku seringkali tinggalkan dan lupakan Tuhan, bahkan dalam kesucian dan ketulusanku aku masih jauh, aku masih memerlukan kasih karunia Tuhan. Kita membutuhkan itu, belas kasih-Nya, kemurahan hati, pengampunannya. Di saat kita merasa bersalah, di saat kita dinyatakan bersalah, kita bisa datang ke tahta kasih karunia Allah. Meski kita sudah diampuni, kita membutuhkan grace, favor-Nya Tuhan untuk menjaga kita dari dosa, menopang kita dalam tugas, melindungi di kala pencobaan datang. Siapa yang merindukan itu? Siapa yang mau menggunakan akses Tuhan ini? Sudah terbuka hotline-nya. Bukan saja Anda bisa datang berhubungan dengan Tuhan, tapi Anda langsung bisa menerima pertolongan pada waktunya. Pagi ini, mari bangkitkan imanmu. Hampiri Tuhan di atas kebenarannya, di atas janjinya. Kita mendapatkan rahmat dan kasih karunia Tuhan. Yang merindukan dan mendambakan itu, mari berdiri dan kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Apakah disiapkan lagu? Kita akan nyanyi lagu itu. Videonya boleh buka biar kita bisa saling memandang. Ya.
Ingatlah, Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus sebagai Bapa. Dia mengasihimu. Dia berkata, pagi ini anakku, kalau saja engkau mau datang setiap waktu kepadaku, jalan baru itu telah tersedia dengan pengorbanan darah Yesus. Setiap waktu ketika engkau membutuhkan rahmat-Nya, ketika engkau bersalah, ketika engkau dinyatakan bersalah, ketika engkau membutuhkan pengampunan dan belas kasihan, ketika engkau membutuhkan kekuatan yang baru, ketika engkau membutuhkan jawaban-jawaban doa, ketika engkau memerlukan pemulihan dari kehidupanmu, hampiri Tuhan, dan darah-Nya yang kudus membasuh hati nurani kita, mendorong kita untuk sampai ke tahta-Nya yang kudus, dan tiap-tiap kita menerima pertolongan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita semua berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Karena jalan yang baru itu, jalan yang memberi hidup itu telah terbuka di hadapan-Mu. Darah Yesus membuka jalan yang baru, memberikan rahmat dan anugerah, memberikan pertolongan bagi setiap kita pada waktu ini. Pagi ini, saat ini, inilah waktunya untuk Anda berseru dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Oh Bapa yang baik, Engkau melihat setiap kami dimanapun kami, di gereja, di rumah-rumah, di Batu Raja, di kota-kota Palembang, di tempat yang lain, di Semarang. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Di atas janji firman Allah, Roh Kudus meneguhkan hati kami untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan.
Dan setiap kami mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Saat ini biarlah pertolongan Tuhan turun ke atas kami. Kasih karunia, perkenanan Tuhan turun menaungi kami. Rahmat-Mu memenuhi kehidupan kami, karena Engkau penuh belas kasihan ya Tuhan. Atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa yang bergumul dengan pandemi, kami berdoa biarlah belas kasihan, pengampunan Tuhan turun. Kemurahan hati-Mu, pertolongan-Mu turun ke atas setiap suku bangsa, setiap keluarga, pribadi yang berseru kepada Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, demi Kristus penyelamat kami, demi Kristus yang telah mati di kayu salib dan membasuh kami dengan darah yang kudus. Biar belas kasihan-Mu Bapa tercurah ke atas kami, ke atas kota-kota di negeri kami, atas bangsa kami Indonesia, agar Indonesia menjadi kembali pulih dari penderitaan akibat pandemi. Tuhan berkati orang-orang jujur yang takut akan Tuhan, yang terus mengabdi di berbagai tempat, di dunia swasta, di dunia pemerintahan, penegakan hukum, di dunia legislatif. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Pagi ini kami mau makan minum dari perjamuan kudus-Mu. Berkatilah roti dan anggur yang kami akan terima, baik yang di gereja, baik yang di rumah-rumah. Kuduskan ya Tuhan, supaya kami makan minum dengan iman, dan kami bersekutu di dalam Engkau. Yang lemah beroleh kekuatan ketika kami datang kepada Tuhan, yang sakit beroleh kesembuhan, yang berbeban berat, yang berdosa beroleh kelegaan dan pertolongan pada waktunya. Atas roh kami, atas jiwa kami, atas tubuh kami, kesehatan, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, kami percaya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, dan kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut roti dan anggur ini, tubuh dan darah Tuhan. Amin. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Apakah yang di rumah sudah menyiapkan roti dan anggurnya? Mari kita mengangkat roti anggur, roti kita ke hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengangkat, meninggikan sebagai sebuah ungkapan hormat kami, syukur kami
akan tubuh Yesus yang telah menanggung dosa kami, pemberontakan, kejahatan kami, bahkan sakit penyakit kami. Sehingga Tuhan memberkati kami dengan iman yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, mengingatkan akan karya Yesus yang agung, mulia, dan abadi di kayu salib. Kebangkitannya memberikan kemenangan dan keselamatan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat darah yang tertumpah. Dan kami diperciki dengan darah yang kudus. Membasuh kami dari hati nurani kami. Membasuh hidup kami. Melayakkan kami untuk menerima rahmat dan anugerah Tuhan. Menerima pertolongan di setiap waktu kami membutuhkannya. Terima kasih banyak Bapa. Kita mengangkat cawan ke hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang telah menerimanya mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih karunia-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami menerima anugerah dan rahmat-Mu Tuhan. Kami menerima pengampunan, pemulihan dari Tuhan. Terima kasih. Pengampunan dari dosa domba Allah. Atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan pujian dan hormat bagi Raja selamanya, bagi Tuhan selamanya. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Kami menerima dengan iman, dengan penuh syukur, pertolongan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, kesembuhan, kecukupan,
jalan-jalan yang terbuka. Kami berdoa dan mengucap syukur dan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib. Biar iman kami terjaga, iman kami terpelihara, untuk tetap membuat kami terkoneksi dengan Tuhan setiap waktu, siang dan malam. Terima kasih banyak Bapa, Roh Kudus yang manis dan lembut. Engkau menghibur, menguatkan kami, menolong setiap kami, menuntun kami dalam segala waktu hidup kami. Berkat Tuhan atas setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami memberkati keluarga, kawan dan kenalan kami, memberkati dengan perkara-perkara surgawi, menguatkan, menghibur dan menasehati, menguatkan dan memberkati, mencukupkan keperluan sesama dengan apa yang Tuhan sudah berkati dari kami. Biarlah semuanya mendatangkan pujian hormat bagi Tuhan. Para pemuji, pemusik, multimedia, Tuhan memberkati. Kami yang berbakti di gereja, Tuhan juga memberkati. Memberkati semua jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing, di kota manapun kami. Biarlah kami semua beroleh kasih karunia, beroleh perkenanan dan rahmat dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami persembahkan hidup kami, syukur kami bagi Tuhan Raja di atas segala raja. Kami juga persembahkan persembahan kasih kami, persembahan syukur, persembahan khusus kami. Biarlah semuanya mendatangkan pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk digunakan bagi kepentingan kerajaan Allah dimanapun, di Batu Raja, di cabang-cabang, di tempat-tempat yang lain, supaya kerajaan Allah, pemberitaan Injil terus disampaikan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus bersama kita sekalian pagi hari ini, sepanjang hari, sepanjang hidup kita di bumi, sampai kita dibawa masuk dalam rumahnya yang kekal selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan bersatu. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya. Bapak Ibu di rumah, ya, keluarga Hendy, Mary, keluarga Pak Robert, ya, Bu Ana, ya, kemudian Yanti, Atet, Bapak Ibu Dewi, Adi, ya, Agnes, Ibu Daniel Sihotang, Ibu Sokwa, Pak Sega, Ibu Sega, Moses,
Alek dan Kartini, Pak Wijaya, Pak Aritonang, Soneli dan Disna, Ibu Ama Ayen di Solo ya, Opung Uta Barat, puji Tuhan, Pak Nur dan Ibu Hana, Cenve dan Dewi, Natalia, Bu Febe Ari, ya, Mesak, ya, Mbak Tri, Christine, keluarga Pak Ferdi, Pak Budi, Ayub dan Tari, Feni, Chris, puji Tuhan, Mas Tondo dan Bu Piga. Ya. Masih ada lagi? Oh ya. Pak Sipahutar ya, Ibu Nikun, Asyong, Yanti, Reva, ya, Po Ati, Tatan dan Rosa, Andoko, Feby ya, Leket dan Mary, Bro Ating, sudah sehat semua Bro Ating? Puji Tuhan. Susi juga ya, Limoy, Bang Alen, Iren ya, Mbak itu, Grandma, Ibu Charity, Tuhan berkati ya, Pak Ferdi, Ferdi dan Lucy ya, Lukman, Ute ya, Ruth ya, Suci dan Acung, Mas Widodo dan Sulis, Iahwa, Popo Tasya, sehat Popo ya, Tasya juga ya, Linda ya, Cik Mary, Tony dan Ria ya, Pekdor, Ibu Rosyanti ya, Alen, Yunita, mana Gunawannya, Pekdor, ada Oppo 5, Oppo 4, Oppo A5s, Oppo Reno 4 ya, Yelika, Tiara Putra, Linda, Febe, Aan, Aldwin ya, Lenawati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam sehat. Semoga kita bisa berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, puji Tuhan.